Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Herdiansyah Adri, Stambuk F5511909. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau tugas kelompok dari kami tentang OOP C# atau Object Oriented Programming C#. Oke, yang pertama yaitu materi tentang kelas dan objek. Kelas yang pertama yaitu materi kelas. Kelas merupakan suatu tipe data yang mendefinisikan seperangkat variabel dan metode untuk objek yang dideklarasikan. Kelas juga dapat diibaratkan seperti suatu cetak biru atau blueprint yang mendefinisikan data dan perilaku pada suatu tipe. Dalam pendeklarasian kelas, wajib dimulai dengan kata kunci kelas, kemudian dilanjutkan dengan nama kelas. Setelah itu, tubuh atau body kelas yang mana berisi data dan metode. Kemudian, yang kedua yaitu objek. Jika kelas diibaratkan suatu cetak biru, maka hasil dari cetak biru itu biasa disebut suatu objek. Setiap objek mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga setiap objek walaupun berasal dari kelas yang sama akan tetap berbeda. Karakteristik suatu objek di dalam kelas dapat disebut dengan properti. Nilai yang ada pada properti menggambarkan bagaimana keadaan objek tersebut. Kemudian berikut adalah demo atau kode programnya. Nah, contohnya seperti berikut. Kelas berikut, kelas manusia. Kemudian turun. Pertama buka tutup kurung kurawal, kemudian kelas main kelas, kemudian public static void main void main, kemudian buka kurung string, kemudian args, kemudian manusia. Nah, manusia ini nama kelasnya, kemudian nama manusianya atau nama orangnya sama dengan neo manusia, kemudian console word line, kemudian dalam kurung. Oke, selanjutnya materi yang kedua. Oke, baiklah, yang kedua yaitu class member, properti dan method. Properti di kelas. Di dalam kelas terdapat member yaitu properti. Properti atau biasa juga yang disebut dengan atribut adalah data yang terdapat di dalam sebuah kelas. Jika dianalogikan manusia adalah suatu kelas, maka mata, kaki, dan tangan dapat disebut properti. Jadi kalau misalkan diumpamakan atau dimisalkan ke manusia, maka properti bisa disebut sebagai kayak tangan, kaki, dan juga mata. Kemudian metode di kelas. Metode bisa digambarkan sebagai perilaku dari suatu kelas. Jika dianalogikan kelas adalah manusia, maka makan dan tidur adalah metode yang ada di dalam manusia. Nah, jadi metode ini jika dimisalkan di dalam tubuh manusia, maka makan dan tidur itu adalah metode di dalam manusia. Sehingga metode adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu kelas. Metode bisa dibilang suatu function tapi yang berada di dalam suatu kelas, di mana setiap metode bisa memiliki return ataupun tidak. Kemudian berikut adalah kode programnya. Contohnya seperti kelas manusia, kemudian public integer jumlah kaki sama dengan 2. Nah, ini untuk properti atau atribut di dalam sebuah kelas. Kemudian public void jalan, yaitu metode atau perilaku dari suatu kelas. Kemudian console word line manusia berjalan.
Kemudian kelas main kelasnya yaitu public static void main string apps. Manusia Vicky, manusia, kemudian Vicky, nama manusianya sama dengan nama manusia. Ini untuk pembuatan objek atau hasil cetakan dari sebuah kelas. Kemudian console word line Vicky jumlah kaki, jumlah kaki ini untuk memanggil properti dari kelas. Kemudian untuk memanggil metode dari kelas yaitu Vicky.jalan. Dan juga nama dari Vicky. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, materi yang akan saya bawa kali ini yaitu materi konstruktor. Nah, ini adalah sebuah definisi dari konstruktor atau penjelasan dari konstruktor. Konstruktor adalah suatu metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek. Dan yang selanjutnya biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Nama konstruktor selalu sama dengan nama kelas. Konstruktor tidak pernah memiliki return maupun void. Nah, contohnya seperti ini yang akan saya demokan. Baiklah, kita akan masuk ke demonya. Jadi di sini angka awal itu di kelas ini kita ubah manusia saja, jadi kelas manusia. Lalu di dalam kelas tersebut terdapat sebuah public string itu name. Lalu kita buat public manusia. Nah, di dalam public manusia ini terdapat sebuah string yang dimana name, lalu jangan lupa kurung. Nah, lalu di dalam itu name sama dengan yang ada pada public manusia. Nah, selanjutnya kita akan membuat public void-nya. Public void kita masuk ke static void. Nah, di static void ini stringnya tetap kosong. Yes. Oh, ini yang diganti menjadi manusia sama dengan ini manusia. Di sini kita masukkan nama kita saja, seperti saya Noval. Lalu dari manusia itu oke. Kalau sudah seperti ini, kita coba tekankan.
Jadi yang di static void itu adalah proses pemuatan instan atau hasil cetakan kelas. Nah, jadi akan keluar itu hello nama saya lengkap. Jadi pada konstruktor ini untuk mengirim nilai ke dalam suatu kelas atau ada inisialisasi nilai di dalam kelas, maka menggunakan konstruktor. Nah, itu saja demo dari materi konstruktor. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu access modifier. Jadi access modifier itu adalah sebuah hak akses. Akses modifier diberikan kepada sebuah variabel atau metode ataupun kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses objek lain. Hak akses sendiri diberikan oleh pembuat program sebagai salah satu bentuk implementasi dari OOP itu sendiri. Dengan adanya akses modifier, kita dapat membatasi resource mana saja yang dapat diakses oleh objek tertentu, turunannya, ataupun oleh metode tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis dari akses modifier itu ada yang pertama public, membuat member yang bersangkutan dapat diakses dari mana saja. Yang kedua ada private, membuat member yang bersangkutan hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Dan yang ketiga ada protect, membuat member yang bersangkutan hanya dapat diakses dari kelas itu sendiri atau kelas lain yang merupakan turunan atau inherit dari kelas yang bersangkutan. Yang keempat itu ada internal, membuat member yang bersangkutan hanya dapat diakses dari assembly yang sama atau dengan kata lain aplikasi yang sama. Dan yang terakhir itu ada protect internal, menggabungkan protect dan internal, yang berarti member yang bersangkutan hanya dapat diakses dari kelas itu sendiri atau dari kelas lain dari dalam assemble yang sama yang merupakan turunan dari kelas yang bersangkutan. Nah, itu dia materi dari access modifier. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, inheritance. Selanjutnya saya akan membawakan materi inheritance. Inheritance adalah salah satu paradigma dari OOP. Inheritance atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman OOP di mana setiap kelas, base class dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain, child class. Inheritance memungkinkan pengguna kembali kode, sehingga meningkatkan efisiensi penulisan kode. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kodenya. Oke, di sini saya akan memberikan demo inheritance. Pertama, di sini saya akan membuat base class, yang dimana kelasnya itu saya berikan nama vehicle. Lalu di dalamnya tuh saya isi public in wheels atau roda. Lalu saya membuat public vehicle dengan parameter string name int wheels. Lalu name sama dengan name, wheels sama dengan wheels. Void get count wheel untuk menghitung roda dari kendaraan, roda dari vehicle. Console write line
Will is wheels, lalu void start engine, lalu console write line start engine name, lalu public void stop engine, console write line stop engine name. Lalu di sini saya akan membuat child class, yang dimana class plain vehicle. Lalu di sini saya akan memberikan inisialisasi base constructor atau base class. Public plain string name int wheels, lalu base name wheels, lalu public void flight console write line plain name flight. Lalu pada kelas program saya akan membuat proses pemuatan instance atau hasil cetakan kelas. Nah, mana kelas play mana Boeing sama dengan new plane
dengan di sini contohnya saya kasih Boeing 333, lalu wheelsnya 2, lalu Boeing get count wheels, Boeing start engine, lalu Boeing flight, Boeing stop engine. Nah, selesai. Coba kita jalankan programnya. Nah, count wheels is 2, start engine Boeing 33, lalu plane Boeing 33 flight, stop engine Boeing 33. Nah, seperti itulah demo dari inheritance. Materi selanjutnya adalah polymorphism. Polymorphism adalah salah satu paradigma dari OOP yang mempunyai arti sesuatu yang sama dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa satu metode pada kelas dapat mempunyai beberapa implementasi yang berbeda-beda. Polymorphism memiliki dua jenis, yaitu statik dan dinamis. Pada statik, respon terhadap fungsi ditetapkan saat komplikasi. Pada dinamis ditetapkan saat runtime. Dalam mengimplementasikan static polymorphism dapat dilakukan dengan function overloading dan operator overloading. Sedangkan untuk dinamis polymorphism dengan overloading virtual function. Yang pertama adalah static polymorphism, function overloading. Function overloading memungkinkan kita mendefinisikan beberapa fungsi untuk nama fungsi yang sama. Definisi fungsi atau signature tersebut harus berbeda antar satu sama lain berdasarkan tipe dan atau jumlah argumen pada argumen list. Kita tidak dapat melakukan overload deklarasi fungsi yang perbedaannya hanya pada nilai baliknya saja. Yang kedua adalah dynamic polymorphism, virtual function overloading. Virtual function dipanggil saat runtime. Digunakan ketika suatu kelas memiliki metode dan ingin diimplementasikan sekaligus ingin mengubah logik metodenya di kelas lain. Selanjutnya saya akan memberikan demonya. Oke, di sini selanjutnya saya akan memberikan demo static polymorphism. Di sini saya pertama membuat kelas VG, lalu public double bridge yang dimana memiliki parameter int a, int b, int c, lalu console writeLine integer doing, lalu return kembalikan a tambah d tambah c bagi 3, lalu public double average
Yang di sini parameternya semuanya double A double B double C. Lalu console write line double doing return A tambah B tambah C lalu bagi 3, lalu public double average. Di sini double dengan integer. A int B console write line double int doing return A B bar 2. Lalu pada kelas program ada VG new AVG lalu console write line AVG average, yang dimana di sini integer semua 1 2 3, lalu console write line VG average double semua. Contoh console write line average double dan integer 2,1 2. Lalu selesai. Coba kita jalankan. Integer doing 2, double doing 2,3000, double tambah integer doing 2,5. Nah, seperti itulah demo dari static polymorphism. Selanjutnya saya akan memberikan demo dynamic polymorphism. Nah, contohnya di sini pertama saya akan membuat base class, itu kelas
human. Lalu public virtual void world. Lalu console write line human works work. Lalu di sini saya akan membuat child class, yaitu kelas boys human. Lalu public override void works. Console write line boys work. Lalu saya akan membuat child class lagi, class girl human public override void works. Console write line girls work. Lalu pada kelas main class di sini human sama dengan new human. Lalu human work. Lalu boys sama dengan new boys work. Lalu girl dengan new girl. It's girls. Girl girls work. Nah, selesai. Coba kita jalankan. Nah, human work, boys work, girls work. Nah, seperti itulah contoh dari dynamic polymorphism. Oke, kita masuk pada abstraction. Apa itu abstraction? Abstract class adalah kelas yang tidak bisa dibuat objeknya, hanya saja kelas yang mewarisinya dapat mewarisi metodenya saja. Abstract class umumnya membuat virtual method, abstract method, dan non-abstract method.
Abstrak class biasanya dijadikan sebagai kontrak yang memaksa semua subkelasnya untuk melanjutkan hierarki yang ditetapkan oleh abstrak class. Jadi ketika kita membuat abstrak class dan dari abstrak class ini kita mau wariskan ke subkelasnya, maka setiap kontrak yang ada dalam si abstrak class harus dipenuhi. Lalu di dalam abstrak class juga terdapat abstrak method yang juga tidak memiliki fungsi dalam tubuhnya. Oke. Langsung saja kita ke demonya. Oke. Jadi di sini kita akan membuat analogi seperti manusia. Jadi saya buat satu abstrak yang namanya abstrak class teman. Mana teman ini berisi. Jadi dalam membuat abstraction class itu diawali dengan keyword abstrak, lalu berikutnya diberikan kata class, keyword class, lalu nama abstrak classnya. Lalu habis setelah itu kita bisa menambahkan beberapa properti di dalam seperti halnya kelas pada umumnya, dia bisa ada properti dan metode. Jadi saya bisa buat properti yang namanya public string name dan public figure age. Lalu saya membuat metode di dalam si abstrak ini. Jadi saya bisa tulis di sini public. Jadi kita ingin membuat satu metode tapi dia bersifat abstrak, jadi kita bisa tambahkan public abstrak void hello, ada juga public abstrak void state. Nah, setelah ini kita sudah berhasil membuat satu abstrak class. Lalu setelah kita membuat satu abstrak class ini tidak bisa kita buatkan objek. Jadi kita perlu satu subclass yang akan mewarisinya, lalu dari subclass itu yang akan dijadikan objek. Jadi kita bisa bilang public class voice sama dengan human. Oke. Lalu kita seperti bilang tadi, jika kita tidak mengimplementasikan semua kontrak yang ada dalam human, maka voice akan error. Jadi voice don't implement abstract method. Jadi kita harus mengoverride istilahnya. Jadi kita harus mengoverride si ini tadi. Pertama saya buat constructor dulu, public voice ini tuh dan sini saya buat name kita jadi name, lalu page kita set dengan page. Oke. Setelah itu kita mau override si kedua funksi tadi. Jadi cukup mudah, tinggal kita melakukan override, ikuti yang ini public override si fungsi pertama si hello. Nah, print. Nah, lalu kita bisa tambahkan console.writeLine hello from lalu kita override juga si ch tadi, kita console.writeLine my age is, nah seperti ini. Nah, kalau kita lihat best class human less accessible than class boy. Nah, kalau kita lihat dia sudah berhasil diimplementasikan. Oke, lalu nah, kalau kita lihat setelah kita implementasi semuanya, si voice tidak error lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat objek dari si kelas voice ini. Jadi karena cukup mudah, seperti biasa, voice dengan voice yang kontaknya itu namanya oke.
Lalu kita bisa panggil metode yang tadi, boys dot say hello, dan boys dot say. Nah, kalau kita run, nah, bisa kita lihat yang dia panggil hello from John, lalu my age is 22. Oke, sekian demo untuk demo program abstraction. Selanjutnya kita lanjut ke interface. Nah, pertama apa itu? Kita masuk pada materi interface. Apa itu interface? Interface adalah kumpulan deklarasi tanpa definisi yang berguna sebagai kontrak yang harus diikuti ketika ada kelas yang ingin mengimplementasikannya. Interface mirip seperti abstract class. Alhamdulillah semua definisi yang berada di interface adalah kontrak terpenuhi. Lalu interface menggunakan keyword interface dalam pendeklarasiannya. Lalu semua interface secara default bersifat public. Jadi walaupun akses secara default kita tidak menulis akses modifier dari si interface, maka dia akan dibaca program sebagai. Oke, kita akan lanjut ke demonya. Pertama yang saya lakukan itu saya akan membuat satu interface yang namanya itu public interface dengan itu payment. Lalu di dalam payment ini ada satu metode yang namanya itu void process payment itu void. Lalu dari interface ini kita akan mengimplementasikannya di kelas yang namanya public class yang bernama credit card yang mengimplementasi payment tadi. Nah, lalu kita harus seperti yang tadi, untuk menjadikan seperti terjadi kontrak antara si kelas credit card dengan interface payment, kita harus mengimplementasikan semua kontrak yang ada di dalam si interface payment. Jadi ada kontrak yang namanya itu proses payment. Jadi kita langsung bisa buat public void process payment. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita langsung berikan saja console.writeline si payment with. Nah, lalu kita juga bisa implementasikan si payment ini di kelas lain. Nah, kita buat satu lagi public kelas yang namanya itu cash payment. Kita kopas saja ini. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan proses payment with cash. Nah, setelah itu, proses with cash. Nah, lalu kita bisa melakukan pemanggilan dari kita buat satu objek credit card dan objek cash. Jadi caranya cukup mudah, itu kita tambah saja cash, lalu cash. Lalu ada juga namanya credit card dengan lalu kita bisa pakai cash dot proses payment. Lalu kita bisa panggil juga credit card dot proses payment. Nah, kalau sudah kayak gini, kalau kita run, nah, lihat belakang proses payment with cash, lalu ada proses payment with cash. Nah, kalau ini nah, intinya untuk menggunakan interface ini, jika kita ingin membuat satu kontrak, di mana kontrak ini menjadi satu pedoman yang akan diimplementasikan pada child class yang memiliki behavior yang sama dengan si interface ini. Oke, sekian dan terima kasih mengenai teori mengenai OOP di C#. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Terima kasih.